Sebelum kita mulai acaranya, langsung aja kita persilahkan Mas Clifford untuk memperkenalkan diri. Sebenarnya Mas Clifford ini siapa sih? Oke deh. Iya, ya perkenalin, saya Clifford. Ya, saya kerja di Traveloka sebagai software engineer web. Jadi mungkin lebih well known itu sebagai front end ya, sebagai front end yang ngurusin web development di Traveloka. Oke, gitu ya. Jadi kerjanya di Traveloka. Apakah dia suka jalan-jalan pakai Traveloka juga? Kita tidak tahu Oh, begitu. tentu. Oh, tentu saja. Iya, tentu saja. Karena ada bonus-bonusnya. Oke, udah berapa lama nih Mas menggeluti bidang apa front end ini? Hmm, kalau menggeluti bener-bener seriusnya mungkin semenjak masuk di Traveloka kali ya. Tapi mungkin semenjak di kuliah kan juga memang ada Oke. belajar ya. Di kuliah memang ada belajar juga. Terus Mm-mm. ya sempet sempet apa ya? Mungkin banyak belajarnya dari kuliah dan pernah jadi asisten lab juga. Jadi mungkin banyak belajar di sana. Terus ya makin apa ya? Makin kesini ya masa ya kayaknya web development ini yang memang passion saya gitu. Makanya ya sampai sekarang di Traveloka juga udah 3 tahun ya, 3 tahun sih geluti dunia front Wah, end web ini. sama Mas. Saya juga 3 tahun nih. Bedanya saya di Niaga Hoster. Oh gitu. Iya, oh iya guys. Perkenalkan dulu ya, nama saya Riza Prihananto, tapi em, dulu saya bekerja juga di Niaga Hoster sebagai salah satu support ya di tim CS. Jadi, tapi sebelumnya juga saya CS, tapi sekarang sudah tidak bersinggungan langsung dengan customer, tapi sekarang diberikan kesempatan untuk kembali bersinggungan langsung, tapi sebagai seorang moderator seperti itu. Oke, sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang mau tanya seputar eh, apa nih namanya ya, bahasa pemrograman web ya, kalau bisa dibilang gitu ya, bisa langsung aja cantumin di apa ini namanya ya, questions box yang ada di bawah, yang ada tanda tanyanya itu. Nanti silakan aja klik, kalian bisa menanyakan seputar bahasa pemrograman web kayak gitu, karena nanti Mas Clifford ini namanya rada-rada susah ya Mas ya. Akan memberikan pencerahan ke kita semua kalau misalkan kita ada pertanyaan gitu. Oke, sebelumnya saya pengen tanya deh Mas, karena mungkin saya udah cukup familiar ya, karena saya juga sudah 3 tahun di Niaga Hoster. Tapi yang membuat saya penasaran adalah di era eh, sekarang ini ya, khususnya kan mungkin bisnis-bisnis digital itu sudah mulai eh, apa ya, bermunculan itu semenjak adanya internet gitu kan. Nah, kalau di era sekarang ini tuh bahasa pemrograman yang paling populer itu apa sih Mas? Yang orang tuh kayak excited banget buat belajar gitu. Oke. Sebenarnya lebih ke ini sih, platform apa yang sebenarnya dibutuhin gitu. Ya, jadi kayak misalnya eh, mungkin ada beberapa contohnya kayak aplikasi yang ya udah deh mobile base aja. Ya udah, jadi dia fokusnya Mm-mm. benar-benar ke mobile app gitu. Atau ada juga yang wah kayaknya nyari mobile app engineer agak susah nih, atau mungkin learning curve-nya agak agak tinggi untuk belajar Mm-mm. aplikasi app. Jadi ya udah bikinlah web base kayak gitu. Karena mungkin ya di kuliah pun mungkin kalau secara general ya mungkin HTML, CSS, JavaScript itu pasti Mm-mm. ya adalah di slip-slip di mata kuliahnya gitu. Tapi nggak semua uh, semua kuliah yang IT benar-benar IT ya, bukan mobile spesifik Mm-mm. jurusan ya, itu ya mungkin belum tentu dapat materi tentang mobile programming gitu. Nah kayak gitu ya, jadi balik lagi sih sebenarnya kebutuhannya di mana kayak gitu. Mungkin kalau kayak web, mungkin bahasa pemrogramannya itu mungkin salah satunya itu ya JavaScript kayak gitu. Kalau mungkin untuk di front end ya, kalau mungkin di Mm-mm. back end-nya ya itu bisa ada Golang, bisa ada Java
kayak gitu sih. Python juga kayak gitu. Mungkin kalau Oh kayak iya. ya mungkin satu dua pernah dengar pasti. Terus kalau misalnya mobile sendiri, ya itu sebenarnya banyak sih kayak mungkin iOS pakainya Swift, ya, native apps kayak gitu. Nah, Hmm. cuman ya karena ada apa? Ya kayak tadi ada yang wah belajar, ada anak web pengen coba juga nih belajar mobile app, tapi kalau disuruh belajar lagi mungkin ya perlu waktu gitu karena sintaknya beda, mungkin flow-nya beda segala macam. Nah, mungkin Mm-mm. nah muncullah teknologi baru juga yang namanya itu kayak React Native gitu. Jadi ya React Native itu kan kita ngedevelop aplikasi tapi berbasis JavaScript gitu. Gitu. Hmm. Oke. Baik. Oh iya, tadi ada pertanyaan ya, Mas ya. Dari Mm-mm. viewers, apa sih sebenarnya kalau misalkan sekarang itu menurut Mas Clifford sendiri itu peluang yang paling besar itu dijadikan kayak em, peluang bisnis lah katakanlah atau kayak orang tuh lagi pada nyarinya itu programmer yang mempelajari tentang bahasa yang mana sih kayak gitu. Yang lagi gencar-gencar dicari. Misalkan kayak ada lowongan apa gitu yang dicari itu mereka nyarinya tuh yang apa gitu. Oh, oke oke. Ya. Ya, jadi ya itu baik lagi sih. Tergantung kalian mau ambilnya itu role apa. Mungkin kalau kayak saya yang berkutat di front end web, mungkin salah satu yang kalian harus apa ya kuasai ya, itu udah Mm-mm. pasti JavaScript. JavaScript itu kalian pasti Oke, harus kuasai. JavaScript. Ya mungkin bisa dicek ya kayak misalnya nih di Traveloka Karir. Nah itu bisa dicek. Salah satu requirement-nya pasti ya itu belajar tentang JavaScript. Mungkin dia langsung ke framework ya kayak React.js kayak Mm. gitu. Oh ya. Ya, nah mungkin kalau back end mungkin ya lihat lagi ya di mana mungkin kalau kayak Traveloka dia ada pakai Golang ada pakai Java gitu. Jadi ya requirement Hmm. untuk bahasa pemrograman Java-nya ya harus kuat gitu, harus ada basic-basicnya seperti itu. Jadi kalau dibilang kebutuhan pasti semua company mayoritas sekarang masih butuh sih untuk web itu masih butuh baik front end atau Hmm. back end itu masih butuh. Untuk app sendiri juga ya sekarang juga app juga mulai tinggi kan ya itu juga sama-sama butuh sih. Jadi nggak saling menggantikan sih, pasti saling melengkapi gitu. Oke. Sebentar, saya mau respon dulu nih. Ada namanya siapa nih? Roeli Maguire ya. Bang, izin kalau bisa ditulis dong nama-nama programnya atau istilah-istilahnya. Khawatir salah dengar. Ups, tenang. Anda jangan khawatir salah dengar karena apa? Karena kalau misalkan nanti kalian isi feedback yang ada link di bawah itu tuh, kalian bakalan dapat materinya gitu, kayak summary dari materi yang ada di sini. Eh Makanya langsung aja kalian nanti bisa isi feedbacknya di bit.ly itu /fbbreaktalk12 gitu guys. Oke, lanjut nih. Ada pertanyaan selanjutnya dari viewers kita. Waduh, udah mulai banyak nih ya. Yang ini dari M Fakih Rido ya. Kalau menurut Mas Clifford sendiri, apakah perlu menguasai kayak semua jenis framework? Karena kan ketika kayak kita ngelihat ke perusahaan itu pasti hampir beberapa, ya mungkin bukan hampir ya, tapi kayak beberapa perusahaan ini membutuhkan orang dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu. Oke, apakah harus menguasai seluruh framework? Mm-mm. Jawabannya mungkin itu nice to have ya. Jadi kalau misalnya bisa ya bagus, kalau enggak pun ya enggak masalah. Mungkin kenapa enggak masalah? Bisa ada caranya. Mungkin dengan kita lihat nih, uh, mungkin saya bahasnya di sisi front end ya. Mungkin kayak di Mm-mm. front end, kita bisa lihat sebenarnya framework front end itu juga banyak gitu. Ada yang Angular JS kalau misalnya pernah dengar, ada juga React, ada juga Mm-mm. Vue.js ya. Nah, jadi dan mungkin juga apa namanya masing-masing itu pun juga mempunyai apa ya keunikan sendiri dari cara mereka ngoding gitu. Nah, Mm. kita lihat di pasarnya itu pemakaiannya gimana, company ada apa maksudnya market share-nya itu gimana deh. Nah, antara Mm-mm. framework front end yang ada itu misalnya. Uh, Harusnya sih yang saya tahu sekarang ya, mungkin yang paling banyak itu sekarang
ya kalau nggak mungkin React, Angular, Vue, 3 itu. Gitu. Cuman kalau yang saya lihat mayoritas sih React ya, kayak gitu sih, Oh, React.js. React. Nah, jadi kayak, jadi mostly ya udah kita fokus ke React. Kalau memang ada kesempatan waktu luang, kita mau belajar kayak Angular atau Vue, nggak masalah. Karena itu juga basicnya pasti basic HTML dan JavaScript juga gitu. Mungkin ada satu dua sintak atau apa yang sedikit beda, tapi sebenarnya untuk learning curve sendiri nggak terlalu tinggi gitu, nggak terlalu beda jauh antara satu sama lain gitu. Oke, itu ya guys. Jadi sekalian aja tadi terjawab pertanyaan dari Mas Abdullah Pramudia gitu. Jadi untuk bahasa pemrograman yang mungkin bakalan jadi kayak dicari oleh orang-orang itu bisa jadi itu dari React JS gitu ya Mas ya? Ya, kalau frontend React, kalau backend Oke. bisa Java, bisa Kalau Golang, backend? bisa Python. Itu yang biasa banyak Oke, dicari. bisa Java, bisa Golang, bisa Python. Oke ya. Iya, Betul sekali kayak gitu ya guys. Karena kebetulan ini Agoster juga baru launching ya produk yang bisa implement Python gitu ya. Sekalian promosi Mas. waduh, cocok dong ya. Oke, boleh dicoba, boleh order aja Mas. Oke, lanjutnya nih. Baik, Bang, apakah ada perusahaan unicorn di Indonesia yang masih ada menggunakan PHP sebagai back-end-nya? Siapa tuh tadi yang nanya ya? Ada Atang Sasmita. Oke. Pernah nemu nggak, Mas? Kalau precisely tahu namanya mungkin enggak ya. Tapi saya pernah lihat sih, ya masih ada yang kayak mungkin pakai PHP, ya masih ada yang pakai JSP juga, ya JavaScript, Java Server Pages, ya. Tapi dua-duanya itu kan apa ya? Itu server side rendering gitu loh. Dan mungkin sekarang juga untuk web development sendiri kita juga harus optimize gitu. Dalam artian kalau server side rendering juga itu kan pasti bakal nembak ke server terus ketika kita mau ngebuka satu halaman gitu. Nah, mungkin diakalinnya di mana dengan cara ya kita ngelakuin proses rendering itu ya di client side gitu. Makanya ya belakangan ini ya JavaScript mulai berkembang tuh, frameworknya juga mulai banyak segala macamnya kayak gitu. Jadi ya kalau ditanya jawabannya ada atau enggak, harusnya masih ada gitu ya. Cuman saya nggak tahu ya. Kalau di Unico saya nggak tahu ya. Maksudnya saya juga nggak ngeliatin satu-satu. Tapi kalau di company-company lain, mostly pasti masih ada sih PHP, JSP gitu itu pasti masih ada gitu. Mungkin kalau PHP dia pakai semacam apa? Framework itu Laravel ya, kayak gitu. Iya, Laravel. Ya, itu masih ada sih. Oh, masih sering saya ada customer nih Agoster ngechat nanya-nanya tentang Laravel nih. Oke, baru oke. Jadi saya kayak ngambil satu kesimpulan sedikit ya dari tadi beberapa pertanyaan yang di awal itu sebenarnya kita bisa mempelajari kayak semacam basicnya, tapi juga kedepannya juga harus mengikuti perkembangan dari bahasa-bahasa pemrograman yang dibutuhkan oleh company-company-nya gitu ya Mas ya, nggak stuck di satu bahasa aja gitu. Ya, karena mungkin begini ya, karena mungkin ya kita sebagai anak IT itu lulusannya banyak. Kita lulusan juga banyak, terus even yang mungkin kita belajar sendiri pun juga bisa gitu, karena ya kita di IT pun mungkin kalau di kuliah sama di luar, dalam artian ya mungkin kita bakal banyak belajarnya itu ya sebenarnya di luar sih, karena di kuliah kita dapat nih flow-nya, kita dapat basic programmingnya deh, kayak algoritma, cara kita berpikir terhadap suatu program gitu, mekanismenya gimana sih. Cuman apa ya, perkembangan dunia IT itu sangat cepat gitu. Misalnya kita hari ini belajar ini, mungkin di tahun depan udah muncul framework yang baru gitu, atau mungkin muncul update yang baru gitu. Nah, dan apa sih pengaruhnya ke security kayak gitu. Ya semakin kita belajar tentang teknologi terkini, kita pakai dengan implementasi dengan teknologi terkini, ya at least itu dari sisi sekuritas juga at least lebih aman lah. Karena kayak misalnya apa ya, mungkin kalau teknologi yang udah lama bisa aja dia udah nggak di maintain lagi kan, kayak gitu. Iya, betul. Nah takutnya ya ada security flaws gitulah, kayak gitu sih.
Iya, oke. Begitu guys. Jadi harus rajin-rajin update gitu ya. Update skill, update informasi gitu. Oke Mas, ada yang nanya lagi nih. Oh, bentar dulu, ada yang komen nih. Mas Abdullah, mantap Bang. Mohon maaf Pak, namanya Clinford, bukan Clinton. Nggak apa-apa, nanti kenalan lagi ya, follow IG-nya Mas Clinford nih habis ini. Terima kasih buat jawabannya, sama-sama buat pertanyaannya Mas, semoga membantu. Kemudian ada M. Fakih Rido ya, terima kasih untuk jawabannya, sukses selalu Bang. Sukses selalu juga buat Mas M. Fakih Rido gitu ya. Kemudian, ada pertanyaan lagi. Halo? Oke, agak sedikit Ya, halo. nge-lag tadi. Ada pertanyaan lagi nih. Ada dari, ntar dulu ya, kita beralih ke penanya yang lain. Ada Mas Ferdi, oh mohon maaf ini, Ferdiana Reed atau Ferdiana ID ya. Ferdiana itulah. Kalau di Traveloka pakainya JavaScript atau TypeScript, Mas? Oh, ya jadi ini berarti lebih ke front end-nya ya. Jadi sebenarnya via front end-nya kita pakai JavaScript ya. Hmm. Ya mungkin kalau mau salah satu library yang kita pakai itu mungkin React ya, React. Dan sekarang juga TypeScript kita juga lagi ini sih, kita lagi setiap ada development baru ya kita pakainya sekarang TypeScript ya gitu. Karena kenapa ya mungkin TypeScript itu lebih ini sih, type saving gitu sih. Jadi kayak mungkin kayak kita mau lempar parameter segala macam, kita bisa define apa ya typingnya gitu loh. Jadi oh ini string, ini number gitu. Jadi secara development pun sebelum kita ngejalanin program itu, sebelum ya programnya di compile untuk di render di browser, itu tuh udah at least ngebantu kita gitu. Karena kalau misalnya gagal atau tipe datanya beda, itu udah pasti error gitu, nggak bisa dijalanin kayak gitu. Gitu. Jadi kesimpulannya memakai apa aja Mas tadi? Dua-duanya kepakai? Untuk sekarang, iya JavaScript itu basic kita, tapi di kita nggak pakai Vanilla JS. Vanilla JS itu kan berarti native JS ya, benar-benar pure JS gitu. Dan dokumen .get element by ID gitu. Ya, tapi kita lebih pakai ke kayak React JS sama TypeScript gitu, yang lebih ke frameworknya sih. Oke. Gitu. Oke, React JS kembali. Oke, lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari Mas Abdullah. Mas Abdullah ini orangnya sangat tertata gitu pertanyaannya gitu ya. Selamat malam Mas Clinford. Saya Abdullah Emir Pramudia. Saya ingin bertanya kembali, bahasa pemrograman web yang mana yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan dengan dana yang terbatas gitu. Oh, saya baru tahu kalau misalkan pakai programming language ini ada apa ya, kayak anggaran gitu. Baru tahu saya. Dana yang terbatas. Kalau dana yang terbatas berarti kalau menurut saya ya berarti kita implement itu dalam suatu teknologi gitu. Jadi kalau jadi dalam artian mungkin kayak misalnya PHP itu dia bisa nge-support front end dan juga back end gitu. Nah, jadi even orang yang orang yang bisa PHP dia pasti bisa jadi full stack at least. Dipaksa-paksa jadi full stack pasti bisa tuh. Ya karena kan kita bisa nulis HTML CSS juga di sana untuk front end ya, tapi kita juga bisa nge-set up back end-nya gitu kan. Laravel dia pakai MVC dan segala macam. Itu dia bisa segala macam. Nah, sisanya ya tergantung ininya kita. Kayak misalnya ada traffic-nya itu gimana sih? Kalau misalnya traffic-nya gede, berarti ya mungkin kita butuh bandwidth dan segala macam yang speknya lebih tinggi gitu. Ya kan? Segala macam. Nah, sisanya lebih ke infranya sih. Nah, cuman dan sebenarnya tergantung juga kebutuhannya apa gitu. Kalau kayak misalnya mobile app, ya udah mau nggak mau ya kita bikin entah pakai native app, itu pasti jadinya kita butuh 2 developer, satu untuk Android, satu untuk iOS gitu. Nah, caranya gimana biar kita mungkin mengurangi cost dari sisi engineer gitu ya. Nah, ya udah kita cari di mana ada satu
kita nge-develop suatu code tapi bisa dipakai untuk dua platform itu. Nah, ada, kita bisa pakai React Native, itu salah satunya. Mm-mm. Oke. Eh, buat para viewers ini mungkin ada sedikit apa ya pertanyaan dari saya. Dari tadi saya agak merasa Mas Clifford ini putus-putus. Apakah dari sisi kalian juga atau malah saya yang putus-putus? Karena saya kebetulan baru putus 2 tahun lalu. Halo viewers, halo para hoster people. Halo, kalau saya aman Bang. Oh, oke, aman ya. Dua-duanya aman ya. Dari video saya juga sama videonya Mas Clifford ini aman ya? Aman. Aman, oke. Baik, mungkin hanya perasaan saya saja ya. Oke, aduh, semakin kesini pertanyaannya agak ini ya. Pertanyaan cara masuk Traveloka gimana ini? Waduh, ini saya boleh promosi nggak nih? Oke guys ya, gini aja kita aman Mas, aman Gan, aman. Oke, tapi jangan curhat ya, nggak apa-apa, dikit-dikit curhat ya kan. Gini aja, pertanyaannya, gini aja, apakah Mas Clifford ini pernah kayak mencoba masuk ke suatu perusahaan dan apa tadi pertanyaannya ya lupa. Apakah ada tes algoritma gitu atau apa gitu? Yang mungkin kayak general banget Oh kayak, ya, aduh aku tes masuk perusahaan ini tuh di ini ada, tes perusahaan ini tuh ini ada, tes perusahaan ini tuh ini ada gitu. ya. Kalau misalnya tes algoritma itu, ya itu di mana-mana harusnya most tech company itu pasti ada ya, karena ya kita web development pun kita harus punya basic itu untuk ya algoritma satu, yang kedua itu apa ya? Mungkin basic programmingnya sih, kayak bagaimana cara melooping data, if else, bikin condition segala macam. Nah, ya mau itu di front end, mau itu di back end, mau itu di mobile app, pasti semuanya ada sih kayak gitu. Nah, mungkin kalau contoh soalnya kayak gimana, ya ini sih kalau kalian pernah denger lead code, nah ya mungkin kalau kalian mau latihan-latihan, nah itu bisa di sana sih untuk latihan algoritma ya. Nah, karena di sana pun juga bisa pilih, kalian bisa pilih mau pakai bahasa apa gitu. Mungkin kalian mau bisanya pakai bahasa C nih, ya udah di sana bisa disetting gitu, kalian pakai bahasa C tapi dengan soal yang sama gitu untuk melatih logik kayak gitu. Mungkin kalau kalian dunianya front end, ya udah yang dites pasti mainannya sekitar JavaScript, JavaScript, CSS, HTML kayak gitu. Itu harusnya mau dimanapun pasti kayak gitu sih. Kayak gitu. Untuk yang algoritma, tes algoritma. Oke, itu ya tadi pertanyaan dari siapa ya, saya lupa. Dari Atang Sasmita gitu. Bentar dulu, saya mau minum dulu ya Mas ya. Boleh. Gelasnya sponsor dari Niaga Hoster juga gitu ya guys ya. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Saya dikira belum bayar wifi ternyata. Oke, tapi saya pakai kuota sendiri nih. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nih dari Mas Adit Warman gitu ya. Tadi sebenarnya mungkin agak sedikit kok tersinggung, ada sedikit menyinggung jawaban untuk pertanyaan ini nih. Mas Adit ini adalah seorang pemula dan pengen belajar tentang bahasa pemrograman web. Kira-kira bahasa pemrograman yang cocok untuk dipelajari sebagai seorang pemula itu bahasa apa, Mas? Oke, mungkin untuk sebagai yang pengen coba-coba belajar di dunia web development, mungkin ya dasarnya bisa ini sih,
bisa memahami dulu HTML, CSS, dan JavaScript. At least 3 dulu itu sih, karena dari sana ya itu basicnya, ya basicnya programming untuk web development gitu, untuk di sisi frontend ya. Jadi kayak React, kayak TypeScript, itu juga, dan Angular juga, itu juga basicnya ya JavaScript yang kita pelajarin di kuliah-kuliah kayak gitu, sama aja sebenarnya, kayak gitu. Jadi Oke. ya dengan 3 itu, menguasai 3 itu, at least basic untuk web development gitu, at least kita udah ada lah, kayak gitu. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi mungkin Mas Clifford sempat menyinggung tentang lead code ya. Tulisannya seperti apa? Nanti silakan Mas Clifford mungkin bisa ngetikin di sana. Oke, ini Kemudian tadi website yang dipakai buat latihan algoritma tuh apa gitu Mas? Itu oke. Ya mungkin tadi saya bilang ya, salah satu itu lead code. Ini saya bisa ketik di komen nggak ya? Bisa ya? bisa Mas, bisa ketik di komen. Nggak saya Oke, blokir nggak? bentar coba. Oh gitu. Takutnya kalau lagi ngomong diblokir. Oke, ini Oke ya, ya ini sembari mungkin Mas bisa salah Clifford satunya. ini mengetikkan di sana ya, em, saya ingin Mhm. mengingatkan kembali buat teman-teman yang pada join ini, silakan kalian bisa capture momennya, kemudian upload di Instagram, di Facebook atau di Twitter untuk mendapatkan kesempatan terpilih sebagai salah satu orang yang beruntung untuk mendapatkan OVO atau GoPay yang disediakan oleh eh, tim Niaga Hoster seperti itu. Ada lead code dan ada hacker rank. Gitu tadi yang ditanyakan ya guys ya. Oke. Terus jangan lupa buat isi feedbacknya yang sudah saya ketikkan yang saya sudah pin di kolom komentar itu, di atas kolom komentar. Kemudian sekali lagi mengingatkan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung aja kirimkan di question section yang gambar balon itu terus ada pertanyaan gitu. Latihan algo di hacker rank sama code jam. Nah, itu ada salah satu hoster people juga yang memberikan sumber lain ya untuk belajar algoritma gitu. Jadi kita sharing di sini bukan hanya dengan sumber tapi juga dengan hoster people yang luar biasa sudah punya pengalaman juga di luar sana. Uh, Oke, okay. Oke ya, langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan sudah membahas tentang programming language gitu ya, Mas ya. Nah, setahu saya itu kan ketika bikin website itu ya, kita juga ada yang pakai kita sebutnya nggak tahu bacanya itu CSS atau CSS ya, bisa dua-duanya tergantung pakai bahasa apa. Gitu. Nah, Betul. role-nya CSS ini tuh gimana sih sebenarnya di dalam website gitu? Apakah dia itu kayak semacam template atau apa gitu? Oke, oke deh. Oke, mungkin saya bahas semuanya aja ya. Jadi seperti saya bilang Oke, tadi, ya untuk pemula yang kayak Mudip aja ya, kita harus kuasain ya at least 3 hal sih, HTML, CSS, dan JavaScript. HTML. Ya, nah Oke, CSS dan JavaScript. HTML JavaScript. itu, ya HTML dalam web development itu ibarat tuh kayak kerangkanya. Kita bikin layoutnya, Oke. dalam artian ya saya mau bikin title nih, saya mau bikin paragraf nih, saya mau bikin apa misalnya, saya mau bikin garis nih, kayak gitu. Atau saya misalnya mau Mm-mm. bikin apa lagi ya, saya mau bikin table. Nah, itu pakainya HTML. Jadi benar-benar pure bikin kerangkanya, kerangka suatu web. Hmm. Nah, kalau CSS itu kata gampangnya itu kosmetiknya. Nah, Oh, biar iya, jadi biar apa ya? Stylingnya gitu. Oh, saya mau mempercantik gitu si ya? table ini betul, dia mempercantik. Jadi kayak Oke. misal table ini saya mau bikin warnanya selang-seling deh gitu. Atau saya mau bikin, Oh, ya saya mau bikin backgroundnya jadi warna ini nih. Atau saya misalnya saya mau bikin tulisannya jadi warna merah nih
Nah, kayak gitu. Hmm. Nah, itu ya salah satu fungsinya CSS. Ini itu kosmetiknya lah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau JavaScript itu adalah ibarat itu untuk membuat suatu website itu jadi interaktif, gitu loh. Maksudnya interaktif itu gimana? Jadi kayak misalnya nih, kita ngeklik suatu button, mungkin kita kan kadang lihat ya, mungkin ada validasi error, pop up gitu. Wah, kayak misalnya Oh, mungkin e-banking transaksi Anda gagal, misalnya salah satunya misalnya. Nah, itu ya salah satu implementasinya si JavaScript kayak gitu. Karena untuk oke. HTML sendiri yaitu memang statis. Ya, statis dia tidak bisa ngapa-ngapain karena kan dia memang sebenarnya bukan programming language ya. HTML itu bukan programming Mhm. language. Itu tuh sebenarnya markup language kayak gitu. Jadi sebenarnya programnya itu adanya Oh. di JavaScript-nya kayak gitu. Nah, Mas, kalau misalkan kan kita biasanya bikin website nih. Nah, itu ada Mm-mm. kalau misalkan kita sorot menu itu ada drop down menu. Itu termasuknya masuk ke dalam apa kalau di tiga komponen itu? Gimana Mas? Sorry Mas, tadi agak putus-putus. Kalau misalkan kita nyorot ke salah satu menu di website itu biasanya muncul kayak drop down menu, drop down yang kayak misalkan kita sorot makanan nih, bawahnya ada makanan Jogja, makanan apa kayak gitu. Nah, itu Oh ya, masuknya ke dalam apa dari tiga komponen itu? itu masuknya ke HTML Oh, gitu. HTML. Ya, itu ada namanya nama komponennya adalah komponen select Oh, iya iya. kayak gitu. Mungkin kalau kalian mau belajar untuk basicnya tentang HTML, JavaScript, dan CSS, mungkin kalian bisa lihat-lihat itu di w3schools.com kayak gitu. Ini mungkin saya ketikin kali ya, Hmm. biar Iya, ini. boleh, Mas. Nah, w3schools.com. Nah, di sana itu banyak sih sebenarnya, nggak cuma HTML, CSS, JavaScript. Sebenarnya ada lagi kayak PHP, Python, Hmm. SQL. Nah, sebenarnya itu ada di sana dan itu bahasanya juga mudah dimengerti dan juga disertai dengan contoh sih. Jadi harusnya ya lebih mudah dipahami lah kayak gitu. Oh, oke. Jadi itu kayak semacam course atau apa, Mas? Semacam apa ya? Dia nyediain tutorial tertulis sih, lebih ke dokumentasi gitu. Oh, dokumentasi. Oke. Jadi kayak Ya, sumber gitu ya. betul. Jadi kayak misalnya nih, saya mau ngeprint tulisan, caranya gimana ya? Nah, ada di sana kayak gitu. Oke. Wah, ini ada pertanyaan. Saya agak bingung nih, apakah ini menyangkut juga atau tidak nih ya kalau misalkan gue ini. Jadi ada Mas Erik nih nanya nih, kalau masuk bidang SEO tesnya seperti apa, Mas? Pertanyaannya ini buat nanya ke lowongan SEO Niaga Hoster atau mana nih gitu. Em, kita akan membahas tentang programming dulu ya, programming language-nya. Oke. Wah, sepertinya tuh kayak stok-stok pertanyaan saya tuh udah terjawab dari yang tadi-tadi nih. Mas Ardian, mantap Mas. Oke, terima kasih. Oke, ada Atang Sasmita nih, mau berbayar ke Algo Expert, mentornya ex Google, dan hostingnya di Niaga Hoster. Wah, kayak rasanya saya tuh kayak bangga banget gitu kalau misalkan ada sebutan namanya Niaga Hoster gitu. Langsung langsung apply Ada, gitu Mas ya. iya gitu kayak saya tuh kalau misalkan kayak ngelihat di jalan itu terus tiba-tiba ada orang pakai baju Niaga Hoster kan, Niaga Hoster kan dulu sering nggak tahu ya sekarang dulu tuh sering kayak bagi-bagi merchandise gitu kan terus kayak ada orang pakai baju Niaga Hoster kayak wih Niaga Hoster kantor gue gitu. Oh gitu. Iya, makanya oke. Sorry mas nggak nyambung. Nggak apa-apa mas, tapi kalau misalkan mau daftar ke SEO-nya Niaga Hoster ya, atau SEO lain, kalau SEO-nya Niaga Hoster sih sebenarnya kita ada beberapa seminar-seminar, kok seminar sih, kayak program-program virtual gitu sih sebenarnya juga ya, untuk membahas tentang gimana sih caranya biar bisa direkrut sama Niaga Hoster. Pembahasannya tuh kayak lebih spesifik gitu, kadang-kadang membahas tentang rekrutmen, cara jadi CS, cara bisa biar diterima jadi developer di Niaga Hoster, biar diterima jadi SEO di Niaga Hoster,
Makanya apa ya, kayak rajin-rajin update aja, lihat di sosial medianya Niaga Hoster buat tahu gitu sebenarnya lagi ada workshop atau webinar atau semacam kayak gini, virtual talk show apa sih, membahas tentang apa gitu. Nah, join aja terus kayak gitu, nanti bakalan dapet update-update-nya, siapa tahu nanti bisa di satu dokumen yang sama dengan saya gitu ya kan. Ada nama saya terus ada namanya Mas Erik kayak gitu. Oke, ada lagi silakan yang mau bertanya bisa langsung aja kirimkan pertanyaan kalian di kolom pertanyaan yang ada di sini ya, yang ada di live Instagram, di mana di situ ada balon bulat dan ada tanda tanyanya. Di situ silakan drop pertanyaan kalian di sana, kita bakalan jawab kupas di sini. Gitu. Kemudian mengingatkan kembali jangan lupa buat capture momen-momen ini ya, momen-momen live Instagramnya Niaga Hoster, kemudian upload di sosial media kalian di Facebook, Twitter ataupun di Instagram dengan melakukan tag pada akun Niaga Hoster juga. Gitu. Sebentar, apa lagi nih? Oke ya, jangan lupa ketika upload di sosial media kalian bisa taruh hashtag Niaga Hoster Event ya, event acara nih, hashtag Niaga Hoster Event gitu, supaya nanti kalau dicari sama apa namanya timnya Niaga Hoster bisa langsung ketemu gitu. Oh ini nih pemenang buat giveaway OVO sama GoPay-nya gitu. Oke, lanjut lagi. Kita bakalan ada yang komen nih. Adil Kizi, mantap pisan. Mantap dong. Kalau nggak mantap, saya nggak nge-MC di sini begitu. Oke, lanjut nih. Pertanyaannya ini, halo Gita. Waduh, rame nih. Halo, ini siapa? By Rizal Hamstar. Ditanya nih, Bang, develop website-nya atau aplikasi itu melalui UI UX ya? Wah, saya kurang tahu tuh. Ini saya juga mungkin saya klarifikasi dulu ya. Mungkin bukan UI UX kali ya. Ini mungkin maksudnya graphic user interface kali ya, yang bisa di drop gitu ya, atau gimana nih maksudnya? Oke, silakan Mas by Rizal dideskripsikan lebih panjang, lebih detail lagi pertanyaannya supaya kita bisa menjawab dengan lebih tepat gitu ya. Ada lagi nih dari Mas Ardian. Mas mau tanya lagi, kalau jurusan sistem informasi apakah mempelajari hal yang sama dengan teknik informatika? Peluang untuk jadi developernya juga sama atau seperti apa gitu ya? Ini lama-lama nih Ghoster buka universitas deh. Buka kampus, Mas. Oke Mas, silakan dijawab. Mungkin berdasarkan pengalaman sharing sama teman-temannya mungkin. Oke deh. Ya, ini mungkin saya jawab setahu saya ya. Mungkin ini juga bakal berbeda di setiap universitas. Ya, tapi kalau misalnya apakah mempelajari hal yang sama dengan teknik informatika, jawabannya mungkin tidak ya. Karena kalau sama, nggak mungkin dibedain gitu. Nah, tapi mungkin secara technically, si teknik informatika pasti pelajarannya lebih banyak ngodingnya. Kayak gitu. Pasti lebih banyak ngodingnya dibanding SI ya, karena kita TI pun ya banyak lah. Mungkin kalau kalian sedang kuliah atau mungkin lulusan teknik informatika, mungkin kalian pernah lihat belajar algoritma, belajar apalagi namanya struktur data yang bikin ngoding tree, binary tree, atau terus selanjutnya belajar juga web development, tentang belajar juga mungkin kalau nggak coding belajar query ya, kayak database SQL, MySQL, paling kayak gitu. Kalau mungkin di SI, setahu saya itu kan lebih ke sistemnya ya. Jadi lebih ke mungkin konsepnya kayak gitu. Kalau ditanya coding ada apa enggak, jawabannya ada. Kayak semester 1, semester 2 itu saya pernah lihat sih kayak orang belajar tentang OOP gitu, Object Oriented Programming kayak gitu. Tapi untuk SI sendiri sebenarnya lebih terkenal. Jadi mungkin bakal banyak belajar kayak diagram-diagram segala macam gitu sih. Oke, sedikit apa ya, memotivasi aja buat Mas Ardian gini ya. Jadi mau jurusan sistem informasi atau
teknik informatika, kalau misalkan jadi developer itu challenge-nya itu akan jauh lebih tinggi gitu ya daripada jadi CS Niaga Hoster. Jadi kalau mau sistem informasi atau teknik informatika tetap bisa jadi CS Niaga Hoster kalau mau daftar. Mantap. Saya dulu juga Oke, CS, terus naik mungkin jadi ini sekarang posisi sekarang. untuk Oke. Mas Ardian kan ini ada pertanyaan lanjutannya ya. Peluang untuk jadi Mm-mm. developernya juga sama atau seperti apa, Mas? Nah, lebih ke gini sih. Eh Setahu saya pun juga kayak misalnya kita ikut tes nih, ikut tes interview di salah satu company misalnya yang tadi Traveloka atau di company lain. Mungkin secara background kita pasti lihat nih, wah ini jurusan mana gitu. Tapi ya baik lagi Mm-mm. kita bakal lihat di tempat itu. Ketika dikasih soal tes, logic tes segala macam, intinya gini, mau daftar jadi front end, ya harus bisa JavaScript. Mau teknik informatika, mau anak sipil, mau anak apa, intinya selama bisa ngoding React JavaScript dan basicnya memang ada, itu nggak masalah kayak Mm. gitu. Makanya lebih ke kita itu passionnya mau di mana. Karena kalau misal kita udah passion, kita bakal belajar apapun gitu loh. Nggak Mm-mm. tematik satu. Kita Bener. pasti ngulik-ngulik sendiri gitu loh. Jadi kalau ditanya peluangnya sama atau seperti apa, ya peluangnya sama aja. Kayak gitu loh. Tidak Betul. melihat ya jurusannya apa segala macam. Karena kita lihat ya skill di tempatnya gimana gitu. Skill di saat itunya gimana. Seperti itu. Betul. Jadi ketika mengikuti seleksinya ya Mas ya, bukan sebenarnya dari jurusan-jurusannya itu ya. Mm-mm, mm-mm. Mungkin Hmm. ada anak sipil, tapi kalau misalnya dia setelah kuliah sipil, setelah dia lulus, tapi kok kayak merasa jiwanya nggak di sana gitu. Terus Wih, kayaknya, wah iya benar programming ini bisa lebih bisa. challenging gitu. Ya mungkin dia Heeh, banting setir kan, mungkin dia banting setir, ikut betul betul. kursus atau mungkin ikut apa, dan ternyata dia jadi mahir nih. Nah, kita juga mungkin sebagai HRD atau apa juga kita nggak mungkin apa ya, ibaratnya itu berlian masa kita buang gitu. Betul 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 Ya, betul. kayak Betul gitu sih. banget. Jadi semakin banyak sekarang perusahaan yang lebih melihat skill ya daripada background gitu. Jadi ketika memang saya juga mendapatkan pengalaman sendiri, banyak rekan-rekan saya yang bekerja di Niaga Hoster, backgroundnya apa, tapi akhirnya di Niaga Hoster dia menjadi seorang yang luar biasa di bidang tertentu, seperti itu. Oke, lanjut nih Mas. Aduh, rame-rame. Rame-rame. Eh, aduh. Mana tadi? Untuk web development biasanya pakai code 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 igniter nih Mas. Saya tapi masih belajar buat web sederhana. Oh, ini dia curhat gitu. Oh iya Oh Mas, gitu. pakai code igniter. Bukan pertanyaan. Banyak juga kok ya Mas ya yang pakai code igniter sebenarnya. Ya, pakai framework ya, CI ya. Jadi sebenarnya nggak Mm-mm. masalah sih kalian mau pakai framework apa. Ya, balik lagi. Intinya kayak misalnya mau pakai CI atau mau pakai Laravel segala macam, secara flow, secara logic itu mungkin nggak bakal beda jauh. Jadi mungkin kalau kalian berahli pun Oke. ya learning curve juga belajar lagi pun juga nggak lama gitu. Intinya itu ya balik lagi. Yang penting basic HTML, CSS atau JavaScript. Ya mungkin kalau PHP ya basic PHP gitu. PHP-nya harus Mm-mm. bisa gitu. Tapi ya PHP beneran, jangan PHP yang oh ini harapan palsu gitu. Baik. Baik. Ini bentar-bentar. Tadi sudah banyak yang dijawab ini ya. Oh, ini karena ke like jadi dia naik itu. Tadi sebenarnya udah ada beberapa yang dijawab sama Mas Cleanford ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ketinggalan nih baru gabung terus nge-like, wah aku pengen yang dijawab nih. Bisa langsung aja nanti rewatch karena ini bakalan di-save di IGTV-nya Niaga Hoster buat di rewatch sama hoster people semua sehingga kalian bisa dapat ilmu-ilmunya. Selain itu kalian juga bisa dapat summary-nya nanti di uh, setelah mengisi feedback sesuai dengan link yang sudah saya pin di atas kolom komentar seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan yang unik nih. Dia curhat nih kayak kesel gitu. Bang, gue susah banget bikin website di WordPress gitu. Aduh, bentar. Uh, Oke, bentar mana nih? Astagfirullahaladzim. Oke, mana nih? Aduh.
Oh iya, susah nih Bang buat ngatur temanya, masukkan kata, memasukkan image. Mudah tapi ngeditnya nggak kayak di Photoshop Bang. Saya sudah berlangganan Bang. Oke, sebelum Mas Clinford menjawab, saya mau jawab duluan. Buat Mas, aduh, nama Instagramnya tuh susah banget. Muhammad Irgi ya. Untuk Mas Muhammad Irgi nih, saya tebak aja namanya Muhammad Irgi. Kalau Mas ingin mengetahui cara pakai WordPress, silakan cari belajar membuat website menggunakan WordPress pemula. Ada e-booknya di Niaga Hoster ya. Ada part 1 dan ada part 2-nya. Jadi silakan bisa dicek dulu. Oke, kemudian kita baru masuk ke jawabannya Mas Clinford ya. Mungkin em, aduh, kok di saya nge-lag ya? Oke, halo Mas Clinford. Iya, halo, halo. Oke. Oke ya, tadi tadi apakah suara saya masuk? Halo? 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 Aduh. Oh, ini yang lag siapa, guys? Silakan coba diungkapkan apakah dari saya atau dari Mas Clinford-nya. Oh, Mas Clinford-nya terpental. Begitu. Oke, kita coba join lagi. Sudah masuk suaranya. Oke, berarti ini dari tadi Mas Oke. Clinford-nya. Halo. Halo, ya, dari mana, Mas? Ya, dari bawah ngurusin internet kayaknya nggak stabil ini. Ya, mohon maaf ya, internetnya lagi nggak stabil. Oke deh, tadi saya dengar sih Ya, pertanyaannya. Oke, oke ya. mungkin ya gini, kalau WordPress sih jujur saya belum pernah pakai ya. Tapi saya tahu itu WordPress itu kan kayak ya content management system, jadi kayak lebih ke template ya. Jadi udah ada template-nya, Betul, bisa betul, betul. Template. ya mungkin ya karena itu sih. Jadi karena memang template, ya Mm-mm. memang mungkin ada limitasinya juga. Jadi mungkin ya tidak seperti yang kita maunya kayak begini nih, precisely dia bisa gitu. Ya mungkin ada kesulitannya di sana, limitasinya itu di sana gitu. Tidak Mm-mm, mm-mm, sefleksibel betul. kita memang pure melalui codingan kayak gitu. Betul, betul, betul. Karena kebetulan website saya juga pakai WordPress, Mas. Jadi saya tahu gimana struggle-nya gitu ya. Oke, oke. Oke. Ardian, wah terima kasih banyak nih. Niaga nggak masuk dalam magang Kampus Merdeka Kemendikbud. Kalau ada mantap nih bakalan daftar. Wah, nih silakan ya buat teman-teman PR-nya. Niaga Hoster mungkin bisa kapan-kapan itu kerjasama sama Kemendikbud buat dimasukin ke salah satu referensi magang Kampus Merdeka gitu. Oke, sudah masuk suaranya. Kayaknya Mas Clinford tadi agak kepental. Iya benar. Coba lagi tadi mana pertanyaan? Kenal sama Pak Sugianto. Siapa itu? Waduh, siapa itu? Gak tahu. Ya saya belum kenal sih. Saya kira saya kira karyawan di tempat kerjanya Mas Clinford, makanya ditanyain. Ya nggak tahu ya. Mana tadi ada pertanyaan? Ah, kita ambil dari sini aja. Bang, pilih kampus atau bootcamp kalau sekarang? Pilih kampus atau bootcamp? Hmm, waduh, saya belum pernah mengalami pengalaman bootcamp ya. Oke. Jadi ya mungkin kalau saya bisa bilang ya, lebih Hmm. baik kampus sih, kayak gitu. Bukan karena gelarnya ya, bukan karena gelarnya, Mm-mm. tapi mungkin di kampus itu kita bisa belajar juga hal-hal yang lain. Karena kita di kampus juga anak IT nggak belajar IT doang kan, kayak gitu loh. Kita ada Ya mungkin benar-benar belajar benar. kayak ya kita ada belajar kayak karakter building, kita bakal ada ketemu sama orang banyak gitu, orang di atas kita, orang di bawah kita, dan artian angkatannya di atas senior atau junior kita. Mm-mm. Nah mungkin ya ada satu dua hal yang mungkin tidak didapat di bootcamp seperti itu. Karena kalau bootcamp juga harusnya dalam nggak tahu deh, bootcamp itu mungkin sampai berapa tahun tuh? Kayaknya mungkin setahun gitu ya, setahun 2 tahun ya.
siapa tadi, Mas Atang Sasmita. Mungkin ada bootcamp yang pernah ingin diikuti sama Mas Atang Sasmita kayak gitu. Boleh dicurhatin di sini gitu ya. Oke, tadi ada pertanyaan juga. Mana ya? Aduh, kalau di komen harus scroll-scroll lagi nih. Oke. Aduh, ini pertanyaan-pertanyaan sering ditanyain ke CSCS nih ya, Ghoster nih. Bang, gimana cara awalnya menghosting sebuah website? Silakan Mas Cranford. Oke. Ini sebenarnya teknik hosting itu bakal beda sih. Banyak banyak apa ya? Oke, contohnya kayak gini. Mungkin kalau misalnya kita pakai PHP segala macam, mungkin itu bakal apa ya? Mungkin bakal simple gitu karena hosting banyak kan kompatibel gitu dengan PHP gitu. Betul. Tapi misalnya salah satu contoh misalnya dengan React atau mungkin dengan TypeScript. Nah, mungkin ada beberapa limitasinya juga. Jadi contoh eh, kita hosting mungkin bisa bikin dengan apa VPS sendiri, ya, virtual private server sendiri, kayak gitu. Karena apa ya, untuk TypeScript segala macam itu pun diekspornya kan bakal jadi static file, kayak gitu. Mungkin agak beda dengan yang lain kayak gitu. Makanya kembali lagi kita menggunakan teknologi apa, entah itu PHP, entah itu pure front end back end atau apa, itu pasti memiliki cara hosting yang beda-beda sih, kayak gitu. Oke, begitu ya. Tadi Mas siapa yang bertanya ya? Eh Abil Sabili. Oke, itu Mas Abil Sabili ya. Em, Kalau misalkan Mas Abil Sabili pengen coba nih caranya menghostingkan website gitu, bisa coba ya pakai layanan Yaga Hoster. Kalau misalkan Mas Abil ini punya akun baru, nanti dapat garansi uang kembali 30 hari kalau misalkan tidak sesuai dengan penggunaan yang diinginkan, seperti itu. Oke, ini ada insight dari Mas M. Fakih Rido ya. Bootcamp itu biasanya sekitar 15 minggu, jadi berapa itu? Sekitar 3,5 bulan lah ya. Kalau misalkan kalau kata berdasar pengalamannya Mas Fakih ini. Ada nih pertanyaan. Tony It Official membahas programmer. Ya, lebih tepatnya ke web no. Lebih tepatnya ke bahasa pemrograman, Mas Tonzi It Official. Oke, tadi ada nih pertanyaan yang menarik nih. Karena saya juga belum pernah mendengar ini ya, Mas ya. Tolong jelaskan lebih tepatnya gini. Ada orang yang pengen tahu nih, progressive web apps itu apa sih, Mas? Sudah pernah dengar belum? Progressive web apps. Iya, pernah dengar sih. Oke. Kalau saya sih dulu sebagai CS belum pernah dengar ya. Jadi kayak, wah sesuatu hal yang baru lagi nih. Ilmu baru buat saya nih. Asik. Sebenarnya kalau progressive web apps itu jadi lebih ke ini sih. Apa itu namanya? Lebih ke kayak kita bikin mungkin suatu app tapi bisa dibuka di ini loh, dalam basisnya itu aplikasi kayak gitu. Mungkin salah satunya itu adalah lebih ringan secara bundle size-nya itu lebih ringan pasti. Nah mungkin yang kedua itu jadi lebih cepat sih kayak gitu. Oh gitu. Oke, ya itu secara singkatnya seperti itu. Nanti penting untuk Mas, untuk siapa nih namanya, Roel Maguire, bacanya kayak gitu atau enggak saya nggak tahu, atau Roel Maguire ya, bisa sharing-sharing lagi mungkin secara pribadi kalau misalkan ingin lebih lama sama Mas Cleanford gitu. Karena kita kebetulan waktunya terbatas ya guys ya. Jadi kita mau jawab pertanyaan lain nih. Ini saya nggak tahu nih, apa nih? Kalau buat penjual gabung di marketplace, semakin kesini kok biaya adminnya semakin mencekik ya. Namun ada
ongkir yang menjadi nilai plus buat buyer. Oh, ini strategi marketing ya. Mohon maaf, saya bingung nih pembahasnya di mana. Ibu Endang, mungkin itu nanti live sessionnya bareng sama pihak marketing ya. Jadi untuk kenapa ini bisa dikasih gratis ongkir, tapi biaya adminnya dinaikin nih. Pertanyaannya kenapa ya gitu. Nah, nanti tunggu ya dia Ghoster dengan tim marketingnya gitu. Oh ini Pak Mas Tonzi ini dari tadi curhat ya, mendeskripsikan gitu. Atau dia ngirim tapi pertanyaannya pembahasa program web hosting, program marketing website. Oke. Oke ya, oke lanjut dulu. Ini ada pertanyaan dari Mas Ardian lagi nih. Mas mau tanya, tips memperbaiki bahasa Inggris untuk coding experience yang lebih baik itu gimana? Oh, jadi ini yang mau dipelajari, diperbaiki itu bahasa Inggrisnya mungkin. Apakah Mas Clifford ini juga pernah mengalami hal yang sama? Biasanya ya, apa ya? Mungkin kalau mau belajar Inggris, mungkin lebih ke apa ya? Naming convention segala macam kali ya. Untuk nama kayak kasih nama variabel segala macam ya. Eh, Mungkin memang sebaiknya itu memang pakai bahasa Inggris. Kayak misalnya pemberian nama variabel segala macam. Apalagi kalau misalnya kita kerja di company yang apa tuh namanya MNC ya, multinational company gitu, yang mungkin Oke. ya kayak mungkin di Traveloka kan ada ya, kayak di Singapura, kayak misalnya di BNN juga ada kan kayak di India segala macam. Ya salah satunya ya kita memang sebaiknya pakai bahasa Inggris gitu, jadi universal. Nah mungkin bisa dimulai dengan kata-kata yang simpel aja sih, kayak gitu, nggak usah nyari nama variabel yang sampai mikir keras gitu. Nah ya, jadi kayak misalnya Yeah. ya jadi kayak misalnya kita mau bilang untuk menghitung ada berapa kali kita looping, mungkin bisa kasih namanya itu kayak counter atau apa, kata-kata yang sebenarnya simpel aja gitu. Atau kalau enggak sebenarnya tuh ada tuh kayak suatu website yang bisa kasih kita ilham gitu loh, sebaiknya kita kasih nama variabelnya apa gitu ya. Nah tapi saya lupa Kayak tuh referensi gitu, Mas. URL-nya apa. Kayak referensi website gitu kah atau gimana? Ya, jadi ada website. Jadi kayak misalnya nih, saya mau kasih variabel tentang misalnya buah-buahan nih. Nah, nanti dia muncul Mm-mm. tuh list of words-nya. Kira-kira suggestion words-nya. Nah, iya, Oh, suggestion words-nya muncul. Ya, iya kita iya tinggal iya pilih iya. gitu. Kadang kan kita kasih nama variabel juga mikir gitu. Apa ya? Apa ya? Padahal cuma variabel gitu. Oke Gitu. oke. Ya. Saya pernah ketemu tapi saya lupa. Nanti deh. Kalau misalnya ketemu saya share ya. Oke. Nanti kalau ketemu di-share ya sama Mas Clifford ini. Apakah rekaman live-nya disimpan? Soalnya saya nggak bisa ikut full live-nya. Ada keperluan mendadak. Kalau udah kelar dan masih bisa join, mungkin saya join lagi. Ya, Mas Akram, jadi nanti rekaman live Instagram ini akan di-upload di IGTV-nya Niaga Hoster. Jadi nanti jangan takut ketinggalan, nanti Mas Akram bisa langsung rewatch aja setelah terupload di IGTV-nya Niaga Hoster gitu ya. Jangan lupa sebelum kabur atau sebelum ada acara lain, bisa capture dulu momennya, siapa tahu nanti bisa jadi salah satu orang yang dapat GoPay atau OVO sebagai giveaway di virtual talk show kali ini di Break Talk yang ke-12. Begitu. Waduh, nggak kerasa nih Mas, waktunya udah 1 jam aja ya. Iya. Mungkin ini apa ya? Ada satu nih pertanyaan last question. Mungkin ada sedikit apa ya? Dia kan ada nih Mas Eri kan bilang, saya nggak bisa nih pindah dari bahasa PHP Mas, udah coba berusaha pakai bahasa lain tapi udah coba React Native tuh tapi baliknya ke PHP lain gitu. Mungkin ada tips nggak sih yang kayak bisa akhirnya memicu semangat untuk coba bahasa lain gitu Mas, untuk menghilangkan kayak nggak bisa move on gitu. Gimana caranya buat move on ke bahasa lain? Oke deh. Mungkin ya kalau saran dari saya ya kita mungkin sebagai programmer ya sebisa mungkin eh, nggak cuman berfokus di satu teknologi aja gitu. Toh juga teknologi juga akan berkembang terus dan menerus gitu kan. Mungkin ada nantinya Mm. bakal ada framework juga, ya kita bakal bagi lagi segala macamnya. Nah mungkin kalau yang udah nyaman nih, oh di PHP atau mungkin di JSP segala macam,
Ya mungkin bisa sambil coba-coba sih kayak, oh yaudah deh kita belajar nih tentang JavaScript, pengenalan JavaScript itu sebenarnya gimana sih? Ya, mungkin kalau misalnya mau mengarahnya ke front end atau misalnya kalau mau mengarahnya ke back end, bisa nih belajar yang kayak tentang Golang, tentang Python. Ya kan terlebih itu banyak sekarang itu banyak dicari loh, kayak gitu. Bukan berarti dengan development dengan PHP itu enggak ya. Tapi ya sekarang ini kayak React, kayak React Native, kayak Python, Golang, Java itu memang banyak dicari kayak gitu. Mm-mm. Ya mungkin apa ya, intinya gini sih, semakin kita bakal banyak belajar tentang macam-macam platform, tentang tech stack, ya itu pasti keuntungan kita sendiri sih. Kayak gitu. Berarti ya kemungkinan kita untuk mengeksplor eh, apa ya, mengeksplor kita gimana sih cara develop web, mungkin di PHP kayak begini nih, limitasinya begini. Di JavaScript limitasinya begini. Mm-mm. Nah, mungkin dengan kayak gitu kita bisa dapat ilmu lebih gitu. Dan mungkin nanti ketika interview segala macam, ya mungkin itu bisa jadi nilai plus kita juga gitu. Mungkin di mata ya Hmm. di mata interviewer, di mata recruiter Hmm. kayak gitu. Oke. Ya, jadi dengan belajar bahasa lain, mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar bahasa lain, itu mungkin saja suatu saat nanti bisa jadi X factor yang akan dipertimbangkan oleh seorang recruiter atau HRD yang mau rekrut kita gitu. Oke, tadi ada pertanyaan singkat ya. Di capture ini momennya di capture tag siapa nih? Tag Niaga Hoster dong. Masa tag Instagram saya? Nah, terus uploadnya story ya, Min. Boleh di story, boleh di tweet, boleh di Facebook, boleh di feed Instagram. Yang penting tag Niaga Hoster sama kasih hashtag Niaga Hoster Event gitu ya. Oke, wah sudah tidak terasa ya, waktunya sudah habis. Padahal obrolannya masih sangat menarik, dan sebenarnya ternyata banyak juga orang yang tertarik untuk belajar belajar tentang bahasa pemrograman itu ya. Apalagi di era sekarang yang kebanyakan ya perusahaan-perusahaan yang saya cek di beberapa lowongan apa namanya ya, buat cari lowongan kerja ya isinya kayak developer, front end developer, back end developer, gitu-gitu ya Mas ya. Jadi ya itulah salah satu lahan untuk mencari uang di era sekarang, belajar bahasa pemrograman seperti itu. Oke, terima kasih Mas Clifford. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman semua untuk jangan lupa em, apa namanya ya, tadi lupa kan, beneran malah saya yang lupa tuh. Jangan lupa untuk capture momen-momen di acara Break Talk ke-12-nya Niaga Hoster ini, kemudian upload di sosial media kalian. Siapa tahu kalian bakalan jadi salah satu pemenang giveaway untuk mendapatkan GoPay atau OVO. Aduh, belibet banget hari ini. Oke ya, terima kasih buat Mas Clifford, buat semuanya juga hoster people yang udah join. Terima kasih banget. Wah, ada yang tahu nama saya. Terima kasih. Nah, Mas Niaga Hoster. oke, semoga hari ini lancar. Kemudian selamat weekend ya. Selamat beristirahat buat yang sudah yang dapat libur weekend ya. Kalau misalkan yang belum dapat libur weekend ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa di acara Break Talk Niaga Hoster selanjutnya. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Clifford. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, Selamat makasih malam banyak Mas dan Riza dan teman-teman semua. ya, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.